وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, dan ini adalah bagian akhir dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan, gitu, yang jilid pertama, gitu. Nah, adapun kitab ini ada tiga jilid, gitu. Jazakumullahu khairan. Dan di bagian akhir ini masih berkaitan dengan bab besarnya walak dan barok, dan disebutkan beberapa faedah gitu, yang difahami oleh ulama. Karena itu kita baca aja gitu. Kelanjutannya dari yang lalu ya, yaitu dampak negatif taklid. Di antaranya taklid kepada orang-orang kafir mengandung walak kepada mereka. Walak, senang, ikut, tidak dekat, cinta, menjadikan mereka sebagai teladan, tolong menolong, semua masuk di dalam bab walak, sudah kita fahami. Nah, kemudian bab terakhir adalah taklid kepada orang kafir ya. Beberapa dampak negatif taklid. Taklid kepada orang kafir mengandung walak kepada mereka karena menyerupai mereka dalam lahirnya, menunjukkan rasa kecintaan kepada mereka dalam batinnya. Seandainya membenci mereka, tentu tidak mau meniru mereka. Nah, walak, senang, barok, benci, itu diantara mana. Seandainya benci kepada mereka, tentu tidak akan meniru. Kenapa? Karena orang itu akan kepingin sesuai itu karena dia senang. Karena dia senang. Lah, taklid itu kepingin sesuai dengan yang diikuti. Nah, menunjukkan ada kedekatan, ada senang, gitu, mengikuti dan seterusnya. Yang kedua, taklid kepada orang kafir menunjukkan kekaguman kepada mereka dan apa yang ada pada mereka, serta ketidaksenangan kepada ajaran Islam dan penghinaan kepada orang-orang Islam. Nah, jadi kalau orang itu sampai taklid kepada orang kafir, ngikut orang kafir, menyerupai orang kafir, itu ada makna mengagumi mereka, gitu. Dan ada makna tidak senang dengan ajaran Islam dan merendahkan Islam dan orang-orangnya. Nah, itu ada di dalam dirinya. Kalau dia senang kepada orang kafir, berarti karena kafir itu yang dibahas dalam bab walak dan barok itu kan mesti bertentangan dengan Islam. Dia kagum dengan orang kafir, berarti tidak senang, merendahkan. Ada makna benci dan merendahkan kepada orang Islam dan kepada ajaran Islam. Yang ketiga, taklid kepada orang kafir mengandung makna pengekoran kepada mereka dan peleburan kepribadian umat Islam serta menghancurkan eksistensi mereka. Gitu. Jadi kalau orang itu taklid kepada orang kafir, menyerupai orang kafir, berarti dia ngikut kekufuran, gitu. Dan akhirnya tidak punya kepribadian sebagai seorang Islam, tidak punya kewibawaan, tidak punya kepribadian ketegaran sebagai orang Islam. Padahal
sesama muslim saja gitu, diajari, tidak boleh taklid buta. Kalau Anda faham, tidak boleh Anda taklid. Kalau masalah itu Anda tidak faham, diperintah ngikut, tapi ngikut kepada bukan yang setingkat, yang lebih tinggi. Gitu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu ahli Quran. Al-dzikr itu nama lain dari Quran. Tanyakan pada ahli Quran jika kamu tidak tahu. Siapa yang ahli Quran? Ulama-ulama ahlu sunnah, ulama tafsir, ulama hadis, ulama yang betul-betul diteladani oleh ulama-ulama berikutnya. Nah, kalau kamu tidak tahu, bukan taklid kepada temannya atau yang setingkat, tapi kepada yang ahli. Nah, kalau sudah sama-sama tahu, beda pendapat, tidak boleh yang satu ikut yang lain. Yang diikuti adalah Al-Quran dan Sunnah. Lah, kalau taklid kepada orang kafir itu berarti ngikut saja kepada orang kafir, maka mana kepribadian sebagai muslim yang Islam itu adalah izzah, mulia, dan tidak boleh taklid kepada sesama. Nah, di dalam Islam ada taklid apa enggak? Loh, ada, dan bahkan harus taklid itu bagi orang awam, tapi bukan asal taklid. Taklid kepada ulama yang mengajak beragama kembali kepada Quran dan Sunnah berdasarkan dengan Quran dan Sunnah. Karena itu tadi itu Allah berfirman, kalau kamu tidak ngerti masalah itu, maka tanyakan kepada yang ahli terhadap Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, udah gitu kalau ada waktu dan bisa memahami, tidak boleh hanya tanya hasil globalnya saja, tapi mana dalilnya. Nah, sehingga akhirnya nanti, tapi itu juga tetap ada tingkatannya. Adapun orang yang baca Quran tidak bisa terus menanyakan tentang dasar secara detail gitu ya. Baca Quran aja nggak bisa. Nah, jadi kayak gitu. Nah, adapun orang yang sudah biasa belajar, nah tidak boleh taklid. Nah, maksudnya taklid buta. Taklid kepada orang kafir melemahkan kaum, yang keempat ini ya, melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung kepada musuh-musuh Islam gitu ya. Taklid kepada orang-orang kafir melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung kepada musuh-musuh mereka. Artinya orang Islam menjadi bergantung kepada orang kafir. Taklid pada orang kafir melemahkan kaum muslimin dan menjadikan orang Islam itu bergantung kepada orang kafir karena ngikut terus kayak gitu. Dan akhirnya malas berkarya gitu. Dan pada akhirnya senang meminta belas kasihan kepada orang-orang kafir sebagaimana yang terjadi pada saat ini gitu. Maksudnya pada saat ini di zaman sekarang urusan dunia itu akhirnya dipegang orang kafir, kemajuan dunia itu akhirnya ada pada orang kafir. Kenapa? Gitu. Sebab awalnya itu adalah karena taklid kepada orang kafir. Dulu penemu-penemu urusan dunia itu awalnya adalah orang Islam. Nah, kenapa kok jadi begini? Nah, ya karena sebabnya itu adalah taklid. Ikut. Nah, tidak berkarya sendiri, tapi ikut itu aja. Nah, yang kelima, tinggal dua aja yang berkaitan dengan dampak yang difahami oleh Syekh Shalih Fauzan dan diangkat di sini ya. Dan pemahaman ulama secara umum itu lebih kuat dan benar dibandingkan dengan yang bukan ulama. Dan meskipun itu bukan sebagai patokan karena bukan Quran dan Sunnah, tapi itu pemahaman secara umum yang difahami oleh orang yang lebih tinggi pemahamannya.
Yang kelima, taklid kepada orang kafir berarti ikut membantu mereka dalam menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kemusyrikan mereka. Berarti ikut mendukung apa yang ada pada mereka yang bertentangan dengan Islam. Di dalam masalah akidah, orang kafir itu akidahnya berseberangan dengan Islam, akhirnya terdukung. Ya. Dan yang terakhir, taklid kepada orang kafir merusak agama kaum muslimin dan terciptanya berbagai bid'ah dengan khurafat yang diambil dari agama kafir. Nah, jadi akhirnya itu agama Islam pun jadi rusak. Dan sekarang nyata di dalam kehidupan gitu, bahwa umumnya bid'ah yang ada itu ada kaitannya di awal dengan orang kafir. Itu dulu banyak dibahas gitu, bahwa sebelum Islam masuk di Indonesia, orang Hindu Buddha itu sudah ada di Indonesia awalnya gitu. Nah, dan karena apa? Karena di Indonesia itu dulunya sebelum jadi Indonesia itu kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian apabila misal ada kematian, ada acara-acara setelah kematian. Nah, lalu banyak orang Islam yang ngikut meskipun isinya dirubah. Isinya dirubah, bacaan-bacaannya dirubah, tapi sesungguhnya acara itu mengikuti acara non-muslim, tidak ada di dalam Islam. Bahkan semua acara-acara kayak gitu itu ngikut orang kafir. Akhirnya Islam itu bisa berubah kalau itu tidak dikembalikan kepada ajaran aslinya. Kita ambil salah satu contoh. Gitu. Sebelum Islam datang, Nasoro sudah ada. Sebelum Rasulullah SAW diutus, Nasoro sudah ada. Iya apa enggak? Iya, Nabi Isa lebih dulu daripada Islam ya. Nah, dan sebelum Rasulullah diutus, paling tidak awal-awal atau menjelang Rasulullah diutus, agama mereka sudah menyimpang. Karena itu tatkala Rasulullah SAW diutus jadi Rasul, mendapatkan ayat laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sudah benar-benar kafir mereka yang berpemahaman Allah itu salah satu dari 3 Tuhan. Dan ini membahas masalah ahli kitab. Berarti orang Nasoro di zaman Nabi diutus itu sudah betul-betul kafir. Kenapa? Karena sudah bertuhankan 3. Nah, adapun pelajaran yang kita ambil ini Nasoro, dan Nasoro dinyatakan oleh Allah sudah berubah, sudah menyimpang, sudah kafir, dan Allah mengutus Muhammad SAW dan menurunkan Quran dan agamanya jadi agama Islam ini. Kan gitu ya. Nah, di Nasoro sebelum Islam datang sampai ketika Islam hadir itu ada acara kenaikan Isa Al-Masih. Ada apa enggak? Ada ya. Dan Rasulullah SAW Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, ke atas langit yang ke-7 ya. Dan di sisi Allah gitu, di atas perintah Allah Jibril diperintah membawa Rasulullah SAW untuk Isra dan Mi'raj ke atas langit. Dan Rasulullah SAW akhirnya pulang mendapatkan perintah salat 5 waktu, kan gitu ya. Dan Rasulullah tidak mengadakan acara gitu, sebagaimana orang Nasoro kenaikan Isa Al-Masih. Kenaikan Rasulullah. Apa kenaikan Rasulullah itu? Mi'raj, Isra, Mi'raj. Ya, Rasulullah sampai meninggal enggak mengadakan acara kenaikan Rasulullah. Apa kenaikan Rasulullah? Isra Mi'raj. Ya, Rasulullah meninggal, penerusnya adalah sahabat. Sahabat sampai habis tidak ada acara kenaikan Rasulullah SAW. Nah, tidak tahu gitu secara persis mulainya kapan, tapi secara umum mulainya itu abad keempat. Secara umum hal-hal seperti ini mulainya abad keempat Hijriah. Terus akhirnya sekarang di hampir seluruh dunia
ada acara Isra Mi'raj, ikut Rasul atau ikut Al-Masih, ikut sahabat atau ikut Al-Masih. Rasulullah diutus sampai meninggal, tidak ada itu. Sahabat sampai habis, tidak ada itu. Terus akhirnya belakangan ada, ikut siapa? Nah itu contoh ya. Ada ndak acara kelahiran Isa Al-Masih? Tanggal merah juga. Tanggal merah juga. Nah, Rasulullah dilahirkan, ya, Rasulullah juga dilahirkan dan akhirnya umur 40 diutus jadi Nabi dan Rasul. Dan sampai meninggal tidak mengadakan acara kelahiran. Sahabat sampai habis nggak mengadakan acara kelahiran. Nah, setelah itu belakangan muncul acara kelahiran, ikut siapa? Itu di tanggal merah, sudah ada itu di orang Nasoro. Taklid kepada orang kafir merusak kaum muslimin dengan terciptanya berbagai bid'ah dan khurafat yang diambil dari agama kaum kafir. Nah, jadi gitu. Berikutnya, bentuk-bentuk taklid kepada orang kafir. Bentuk-bentuk taklid kepada orang kafir. Sesungguhnya yang tadi itu juga sudah mengandung masalah ini gitu ya, tapi tidak apa-apa. Yaitu melampaui batas dalam menyenangi dan menggandrungi perkara-perkara sepele yang tidak banyak artinya dan menggelutinya sampai lupa kepada Allah SWT, lalai dari kegiatan kepadanya, lalai dari ketaatan kepada Allah, serta lalai meninggalkan amal usaha yang berguna bagi dunia dan agamanya. Mereka melakukan hal ini sebagai akibat dari kekosongan hidup yang dialaminya. Maksudnya pikirannya itu seolah-olah kosong, longgar, banyak waktu gitu ya. Padahal kalau orang itu mau belajar Islam dengan benar gitu ya. Oh, masalah akidah itu gini dibaca, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah gitu. Masalah waktu itu tidak cukup. Waktu itu tidak cukup. Karena itu hampir tidak ada ulama yang sibuknya dunia. Kenapa? Gak cukup waktu itu. Waktu itu tidak cukup. Nah, terus kalau kita baca sirah ulama gitu ya, secara umum yang paling menonjol di dalam bab ilmu gitu ya, itu di dalam bab amal gitu. Bukan dia yang paling menonjol. Yang paling menonjol di dalam masalah amal ibadah, ternyata bukan dia yang menonjol di dalam bab ilmu. Dan waktunya habis, dunia ditinggal. Kerjaan dunia ditinggal. Bahkan tidur ditinggal. Pernah kita sampaikan bahwa di antara ulama gitu, salah satunya adalah Imam Suyuti itu menyampaikan bahwa orang itu tidak akan sampai derajat kepada kita. Maksudnya ketingkatan ulama-ulama yang setingkat itu, padahal ini di abad ke-11, ke-10, 11 Hijriah atau ke-9 Hijriah gitu ya. Ibnu Katsir abad ke-8, abad ke-11 Hijriah gitu. Orang tidak akan sampai ke derajat kita kalau orang itu masih jiwanya itu, wah makan ini enak, wah tidur itu enak, istirahat maksudnya, wah istri itu enak. Pikiran gitu itu sudah ketinggalan gitu. Mereka itu tidak makan dalam hidup ini itu, mulai dari usia 10 lebih sedikit, usia mulai balik itu, mereka itu akhirnya tidak makan. Kalau seandainya tidak makan itu tidak mengurangi ilmu dan ibadahnya. Hidup itu sudah gitu, kayak gitu terus gitu. Dan mereka nikmat di dalam ilmu dan ibadah kepada Allah. Mereka
itu makan. Kenapa? Karena wah ini kalau nggak makan ini ngeloyor ini. Kalau nggak makan ini sudah nggak kuat lagi baru makan. Bahkan tidur, mereka nggak tidur. Kalau seandainya nggak tidur itu tidak melemahkan, tidak mengurangi ilmu dan ibadahnya. Gitu. Jadi sehari nggak tidur itu biasa. Rata-rata tidurnya kalau diukur di hari sekarang itu yang banyak itu 3 jam. Gitu. Siang tidur sebentar lagi, malam tidur sebentar bangun lagi untuk ilmu dan untuk ibadah kepada Allah. Dan bahkan akhirnya menikah karena itu tuntutan, gitu. Dan mereka tidak mendatangi istrinya. Maksudnya mendatangi di sini adalah hubungan suami istri. Kalau seandainya bukan tuntutan istri dan kalau seandainya tidak menggauli istrinya itu tidak melemahkan ilmu dan ibadahnya. Maksudnya melemahkan ilmu. Wah ini hasratnya tinggi akhirnya baca ayat, baca tafsir, baca hadis itu pikirannya ke istri. Ya kalau gitu ya datangi istri dulu. Dan kalau tidak kayak gitu dan bukan tuntutan atau bukan kewajiban karena tuntutan istri, maka waktunya itu habis untuk ilmu dan ibadah. Dan istrinya mendukung ilmu dan ibadahnya. Kalau tidak ikut serta, maka bagaimana istrinya itu mendukung ilmu dan ibadah? Nah, dan kerja, enggak, waktunya habis untuk itu. Lah dunianya, yang penting masih ada. Dengan makan yang sederhana. Kita ambil salah satu contoh ulama di abad kita, Syekh Al-Albani, Imam Al-Albani. Ini contoh yang paling enak dipakai contoh di zaman akhir. Kenapa? Karena hidup di negara sulit dan ekonominya sampai akhirnya dunia ini jadi baik, itu ekonominya juga sulit. Karena akhirnya punya keahlian memperbaiki jam tangan, jam dinding, nah akhirnya punya kios kecil, kerja di situ, kerjanya dipatok, sekian jam sehari itu cukup, waktunya habis untuk ilmu, untuk dakwah dan maisahnya dari situ. Setelah itu, wah ini kalau buka 2 hari saja 3 jam itu hasilnya sudah cukup. Untuk apa? Untuk makan sederhana apa adanya, makan yang sangat sederhana. Dan istrinya mendukung, ridho dengan itu. Akhirnya dan tidak punya harta. Bahkan di zaman itu kalau menemukan kertas bagus keleleran itu ya, aduh ini keleleran ini, kalau ketemu tukang sampah ya dibuang tempat sampah, diambil untuk nulis fawaid dari hadis, dari ayat, dari itu diambil. Sampai tingkatannya kayak gitu. Kenapa? Ini manfaat. Terus kan bukan orang yang banyak uang. Sampai kayak gitu. Nah itu di awal-awal itu waktunya habis. Dan semalaman tidak tidur biasa. Kenapa? Karena belajar. Dan akhirnya masih muda jadi ulama besar gitu. Nah, dan kerjaannya tadi itu, kerjaan punya istri, punya anak, tapi dan tidak punya simpanan uang untuk keluarga, tapi 2 jam, 2 hari, asalnya buka terus akhirnya tinggal buka 2 hari saja, tinggal buka 2 hari. Nah, ini kerja 2 hari untuk memperbaiki jamnya orang-orang yang rusak gitu. Nah, terus akhirnya ini cukup untuk kebutuhan 1 minggu untuk keluarga. Akhirnya cuma buka 2 hari. Setelah itu sudah yang urusan dunia biar mereka, orang-orang yang sibuk dengan dunia, yang penting keluarga bisa itu. Dan akhirnya Allah SWT juga memberi karunia setelah jadi ulama, kemudian ilmu akhirnya di bukunya akhirnya mulai dicetak. Nah, akhirnya mendapatkan imbalan dan akhirnya itu menjadi orang yang punya uang, jadi orang yang dermawan, jadi orang yang banyak membantu dan hidupnya juga tetap sederhana.
Nah jadi itu, dan sekali waktu dalam urusan ilmunya banyak ada yang banyak membantu zahirnya. Maksudnya apa? Ya kayak melayani, banyak melayani gitu ya. Dan punya istri gitu ya. Nah, waktu taklim, waktu apa itu banyak, dan akhirnya dekat. Nah, sekali waktu itu karena kedekatan dengan keluarganya menyampaikan kepada istrinya agar istrinya menyampaikan kepada Syalbani. Gitu. Pak menyampaikan keinginannya agar mau pinjam uang kepada orang yang kaya untuk memperbaiki rumahnya, karena rumahnya meskipun sederhana tapi perlu diperbaiki. Kalau Syalbani meminjamkan atau menyampaikan itu kepingin pinjam uang, gampangannya kayak rekomendasi gitu ya. Nah, insya Allah boleh, nanti dicicil. Setelah sama istrinya disampaikan kepada suaminya, lalu dia dipanggil. Katanya kamu mau pinjam uang untuk memperbaiki rumah, gitu. Nah, akhirnya Syalbani uang yang dia punya, nah ini buat memperbaiki rumah. Saya kapan harus kembalikan? Maunya kan pinjam ke orang kaya, tapi rekomendasinya Syekh, kapan saya harus kembalikan? Gitu. Nah, gampangannya udah nggak usah dikembalikan, itu buat memperbaiki rumahmu. Kamu lama bersama saya, bagaimana kamu gitu, rumah perlu untuk diperbaiki terus nggak bisa diperbaiki, sampai kayak begitu. Ini ulama, ini bukan orang yang kepingin memperbaiki rumah, bukan ulama yang waktunya untuk umat gitu. Kalau seandainya di zaman kita gitu ya, wah itu ustadz terus rumahnya mau diperbaiki, tidak punya uang. Bukan itu, ini jamaah rumahnya mau diperbaiki nggak punya uang, ulamanya yang memberi. Nah jadi kayak gitu, itu jiwa ulama, itu jiwa ulama. Nah waktunya habis tidak untuk dunia, punya sedikit, oh ada yang butuh, diberikan. Nah, kita kembali. Intinya bahwa waktu itu habis, tapi kalau orang itu akhirnya tidak belajar masalah akidah, tidak belajar masalah ibadah, lalu bagaimana menjalankan, tidak belajar masalah akhlak, lalu bagaimana berakhlak yang baik, tidak belajar masalah muamalah, sehingga transaksi-transaksi dan pekerjaan-pekerjaan itu bagaimana supaya benar, maka waktu itu nanti akan jadi longgar. Adapun mereka yang betul-betul gigih di dalam masalah agama, waktu itu terasa tidak cukup. Waktu itu terasa tidak cukup, gitu ya. Tapi untuk urusan agama dan bagaimana mengamalkan agama itu. Nah, jiwanya akhirnya itu terus tidak ada pengangguran, terus di atas kebaikan. Lah kalau orang itu waktunya habis di atas kebaikan, maka orang itu jiwanya tenang, tentram dan bahagia. Loh, kalau misalnya orang itu dari jam 4 sampai jam setengah 6 atau sampai jam syuruk, sholat sampai jam 6 untuk sholat subuh jamaah, terus taklim, terus pulang, itu akhirnya pikirannya jadi kalut, jadi marah, jadi gitu apa enggak? Ya enggak mungkin lah orang sholat subuh terus taklim terus pulang-pulang jadi mencak-mencak, jadi marah, jadi kepingin ngamuk, kepingin bakar rumah. Enggak mungkin lah gitu. Jiwa pasti akan tenang. Lah kalau waktunya habis untuk kayak gitu, maka jiwanya pasti 24 jam itu tenang dan bahagia. Misalnya begini, biasanya di 10 akhir Ramadan banyak menghidupkan malam. Yang tidak iktikaf karena kesibukan tidak bisa berhenti, akhirnya mungkin setelah tarawih atau enggak ikut tarawih tidur, tapi nanti jam 11, jam 12 bangun, jam setengah 1 atau jam 1 sudah mulai sampai sahur, sampai mau subuh, gitu ya, sampai mau subuh. Berarti itu tidurnya di awal, terus setengah malam atau sepertiga malam itu menghidupkan malam. Setelah selesai
sholat subuh sampai syuruk gitu ya. Nah, berarti ibadah itu mulai jam 12 sampai jam 6. Misalnya gitu ya, sekedar contoh. Begitu jam 6 gitu, jiwanya kepingin pulang, kepingin bakar rumah, kepingin gebukin anaknya, kepingin gebukin tetangga gitu. Lah ya enggak lah, orang kayak gitu pulang jiwanya tenang, berharap kepada Allah, bahagia, kayak gitu. Nah kalau waktu 24 jam setiap hari butuh istirahat. Enggak istirahat, waktunya baik, waktunya habis untuk menghadap kepada Allah, untuk belajar agama, untuk pasti jiwanya selalu dalam ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Nah itu orang Islam yang betul-betul seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Nah, adapun taklid kepada orang kafir itu adalah disebabkan karena kosongnya kehidupan yang dialami, hidup tanpa akidah, tanpa ibadah, tanpa kebijakan gitu, tanpa kebajikan, kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan untuk akhirat. Mereka melakukan karena terperdaya dan terkecoh oleh bangsa-bangsa lain yang terus-menerus mengupayakan untuk menjauhkan mereka dari agama Allah. Mengikuti negara-negara yang itu syiar negaranya dan syiar masyarakatnya jauh dari agama, jauh dari akhirat. Ya. Maksudnya tidak berpikir akhirat sama sekali. Apapun yang memalingkan dari agama dan ibadah itu hukumnya haram sekalipun bernilai materi yang tinggi seperti harta kekayaan. Dan seperti itu negara kafir, seperti itu jiwa orang kafir. Dan pembahasan ini orang Islam yang mengikuti, yang taklid pada orang kafir, nah itu akhirnya jadi seperti itu. Jadi tauhidnya menyimpang, keimanannya kosong, amal ibadah jadi enggak ada, urusannya dunia tidak peduli halal haram, urusannya hawa nafsu tidak peduli halal haram. Itu taklid kepada orang kafir. Karena itu Allah mengingatkan dari awal, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian itu. Jangan sampai melalaikan kalian anak-anak kalian. Melalaikan kalian dari apa? Dari ingat kepada Allah. Oh ini tauhid. Oh ini keimanan. Jangan sampai lupa karena harta. Oh ini ibadah. Jangan sampai lupa. Jangan sampai lalai karena harta. Gitu. Dan yang lupa keimanan, lupa ketauhidan, lupa ibadah, lupa akhlak yang baik karena harta, itu disebabkan taklid pada orang kafir. Orang kafir itu hidupnya dunia dan hawa nafsu. Tidak pakai akidah, ibadah yang benar, akhlak itu tidak diperhatikan. Terus taklid kepada mereka. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Seperti apa hal-hal yang tidak bermanfaat dalam pandangan agama? Satu, apa yang mereka sebut sebagai dunia seni. Seni suara, seni musik, seni tari, seni drama, dunia pentas dan panggung serta gedung-gedung biskup yang banyak didatangi oleh orang-orang yang bingung. Maksudnya orang-orang yang kehidupannya itu tidak berdasar agama ya. Jauh dari jalan kebenaran dan jalan yang serius di dalam kehidupannya. Nah, dan itu merambah ke semua lapisan, termasuk umat Islam dimanapun itu banyak yang katut. Seni apapun, musik, film, nah itu. Nah jadi kayak gitu. Sekarang film itu nggak ada atau sepi. Kenapa? Karena film itu sekarang ke tangan masing-masing. Ya, jadi tidak pakai datang ke mall atau ke gedung khusus ya. Sudah nggak ada kayak gitu. Kenapa? Karena
sama orang-orang kafir yang ahli, oh itu mereka sudah nggak mau datang nggak apa-apa, tapi disuguhkan di tangan-tangan mereka, dibuka sendiri terus itu filmnya. Nah jadi gitu. Nah menggeluti dunia gambar, fotografi, lukisan, dan pembuatan patung-patung dan lain sebagainya. Jadi 2 dimensi atau 3 dimensi itu ya, yang di atas kertas atau yang berupa patung gitu, yang mereka sebut sebagai seni gitu ya. Nah akhirnya banyak hidupnya untuk seperti ini, dan semua itu adalah hawa nafsu. Itu yang kayak gitu ya, itu loh, ini keindahan kesenangan di dunia ini. Hawa, keinginan, nafsu, jiwa. Hawa nafsu, keinginan jiwa. Nah jadi itu. Nah kalau orang itu betul-betul mempelajari keimanan, ketauhidan yang bersumber dari Quran, yang disajikan oleh ulama, yang direkomendasikan oleh ulama yang lain, kitab-kitab tauhid ya. Terus habis itu ibadah, terus bagaimana melakukan ibadah, terus akhlak di dalam kehidupan seluruh aspek ya, itu diajarkan, itu dibaca. Terus bagaimana orang berakhlak yang baik. Terus muamalah baik berkaitan dengan pekerjaan dan transaksi gitu. Semua pekerjaan dan semua bentuk pekerjaan yang dikaitkan juga dengan transaksi antara satu orang dengan orang lain. Kalau nggak pakai transaksi seperti tani, seperti mencari ikan di laut, itu adalah masuk di dalam bab muamalah gitu ya. Nah itu dipelajari bagaimana muamalahnya supaya tidak mengandung dosa. Habis waktu itu untuk 4 hal, untuk bab keimanan, bab ibadah, belajar dan mengamalkan ya. Mengamalkannya tidak dipaksakan. Misalnya begini, kamu nggak dipaksa sholat, tapi kalau zuhur kamu punya kewajiban sholat sebentar, asar kamu punya kewajiban sholat sebentar. Nah, enggak kamu, lo ini jam 1 terus kamu kerjaan kayak gitu disuruh berhenti, disuruh sholat. Enggak, kamu disuruh sholat jam 1 karena zuhur tadi waktu masuk kamu belum sholat, kamu punya kewajiban ini. Tapi kalau tadi itu sudah sholat, kerjaan. Tapi kalau dia perhatian dengan keimanan, ketauhidan, terus ibadah, akhlak, muamalah, habis waktu. Enggak cukup waktu 24 jam setiap hari. Apakah dunianya diganggu? Enggak. Dunianya tidak terganggu, tapi waktu itu habis. Adapun yang tadi itu ulama meninggalkan kerjaan dunia, kenapa? Karena statusnya sebagai ulama yang waktu itu untuk umat, untuk mengajarkan umat begini. Tapi kalau masing-masing terus perhatian dengan 4 hal itu, tidak akan punya waktu kosong. Gitu. Hidup itu tenang, tentram, santai, bahagia, dan waktu itu habis. Nah karena itu ulama banyak menasihatkan waktu itu sangat berharga, dan waktu itu adalah umur. Waktu itu seperti pedang yang terus kepakai. Kalau tidak kamu pakai untuk nebas supaya kamu mendapat manfaat, maka kamu yang akan ditebas oleh waktu. Kamu yang akan mendapatkan kerugian gitu. Nah terus orang kafir mengatakan karena pikiran orang kafir itu adalah materi dan standar nilai itu adalah uang, akhirnya orang kafir mengatakan waktu adalah uang. Akhirnya gitu. Kalau kamu sia-siakan berarti kamu nyia-nyiakan uang. Dari segi makna manfaat itu betul, tapi karena standar mereka itu adalah dunia dan standar nilai dunia itu adalah uang, akhirnya waktu dikatakan sebagai uang. Akhirnya itu. Nah, yang ketiga, banyak di antara pemuda yang hidupnya mati-matian demi menggeluti beberapa cabang olahraga sampai ia lupa kepada Allah.
lupa ketaatan, menelantarkan sholat, lupa kewajiban-kewajiban lain dalam rumah maupun dalam sekolah. Semestinya yang lebih pantas bagi mereka adalah mengarahkan perhatian apa yang baik bagi umat dan tanah airnya, serta berjuang untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Dan olahraga itu subhanallah, sampai gampangannya itu sampai itu seperti kalau fitrah itu terbalik. Gitu. Kalau akal itu seperti tidak berakal. Tingkatan di dunia sekarang olahraga itu sampai kayak gitu. Ada berita, kalau kita naik mobil terus jalannya ini gimana, ini rame, ini akhirnya Suara Surabaya diputar. Ternyata salah satu berita itu pemain sepak bola gajinya misalnya satu periode atau satu apa gitu ya, itu 200 miliar. Gaji berapa orang nih? Satu orang. Hanya sepak bola kerjaannya di satu periode gajinya kalau dirupiahkan 200 miliar. Terbalik pikiran orang itu. Kenapa uang sebanyak itu hanya untuk lu itu menyenangkan banyak orang. Nah kan hidup itu jadinya kayak gitu. Nah coba seandainya uang kayak gitu digunakan untuk bangun pabrik yang maslahat untuk masyarakat, nanti banyak yang kerja dan dijual ke masyarakat murah, makmur masyarakat ini. Itu satu orang loh. Lah pemain sepak bola di dunia itu berapa belas orang, berapa ribu orang gitu loh. Berapa belas gimana? Satu orang 200 miliar satu putaran. Satu orang mungkin 1 tahun, gitu. Nah kalau 1/11 itu yang digaji itu dibuat rata-rata misalnya 5 dalam satu klub. Oh satu klub ini total bayarannya ya 5 kali yang satu, yang lain sudah katut di dalam misalnya gitu. Jadi operasional atau kok seandainya semua berarti 200 kali 5 satu klub ya, itu 1 triliun gitu. Nah terus di dunia ini ada yang besar-besar itu ada berapa klub. Nah itu contoh. Terus negara, masya Allah kayak akal itu sudah ketutup, kayak fitrah itu terbalik, gitu. Bagaimana? Oh ini tokoh melakukan penelitian kayak gini, melakukan penelitian ilmu, gitu. Dan ini doktor dan sudah melakukan penelitian, gitu. Menghabiskan uang berapa? Penelitiannya habis uang 200 juta. Terus setelah selesai dia dapat berapa? Oh dia akhirnya dapat 100 juta. Berarti untuk penelitian ini 300 juta. Yang 200 juta digunakan habis ya. Terus karena dia sebagai peneliti doktor sudah sekian tahun dapat 100 juta. Berapa waktunya? Wah 2 tahun bahkan masuk 3 tahun. Doktor 100 juta 3 tahun. Terus ini menang olahraga juara 1 dapat berapa? 700 juta. Anak muda karena juara event olahraga sekali beberapa hari, mungkin 5 hari, mungkin seminggu ya, dapat 750 juta hadiah dari negara. Ini dokter melakukan penelitian 2 tahun lebih gitu. Selesai dan tingkat ilmunya hanya dapat dari negara 100 juta. Itu negara zaman sekarang. Yang berharga itu enggak dihargai, yang senang-senang, masya Allah itu uang negara untuk hadiah anak seperti ini. Nah itu dunia sekarang. Dan semua itu taklid kepada orang kafir. Nah, jadi hidup itu jadi diarahkan seperti itu terus. Dan sesungguhnya yang begitu itu yang merusak di dalam agama. Di zaman itu, ilmu itu jadi pegangan utama, maka dunia itu digunakan untuk mengembangkan ilmu, harta. Seperti tadi ulama itu enggak, ilmu itu nomor 1, tapi ilmu karena ulama ilmunya ya tauhid,
atau akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ilmunya untuk ini, waktunya untuk ini, hartanya untuk ini, dan bagaimana itu mendakwahkan kepada umat supaya umat itu jadi sesuai akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan muamalahnya, sehingga dunia secara keseluruhan itu hidupnya jadi tenang, tentram, dan bahagia. Itu. Alinea terakhir ya. Di antara hal-hal tersebut di atas ada yang diharamkan dalam agama dan ada pula yang dibolehkan. Gitu. Sebatas tidak mengalahkan apa yang lebih bermanfaat dalam kehidupan. Maksudnya apa? Olahraga tidak berarti haram, tapi sebatas gitu, yang bermanfaat dan tidak melalaikan agama, apapun bentuk agama itu, gitu. Maksudnya bagian apapun dari agama itu. Jadi olahraga tidak haram, gitu. Tapi jangan melampaui batas. Jangankan olahraga, mau ibadah, mau akhlak, kalau melampaui batas jadi haram. Apalagi yang hukum asalnya sekedar mubah. Mubah melampaui batas jadi haram. Makan minum melampaui batas jadi haram. Ini. Dan ada yang dari awal itu haram. Contohnya apa? Musik. Gitu. Dan di generasi awal Islam dan 4 mazhab di beberapa abad itu tidak ada beda, semua mengharamkan musik. Dan yang paling keras itu mazhab Syafi'i, yang paling keras terhadap musik dulu di abad-abad awal. Gitu. Imam Syafi'i itu abad kedua Hijriah, masuk abad ketiga Hijriah. Abad kedua itu berarti 100 tahun lebih 1 itu sudah mulai masuk abad kedua. Karena abad pertama itu kan tahun 1 sampai 100. Nah kalau 101 itu berarti sudah masuk abad kedua sampai 200. Lah Imam Syafi'i lahir itu tahun 150 Hijriah. Berarti di pertengahan abad kedua itu ya. Nah itu. Nah terus abad ketiga, abad keempat musik nggak ada khilaf di 4 mazhab hukumnya haram. Nah, dan salah satu pembahasan ulama tentang alat musik. Alat musik apa boleh dipakai kusen, apa boleh dipakai daun pintu rumah, daun pintu jendela, daun jendela gitu ya. Nah, ulama yang lain, mazhab yang lain mengatakan boleh, yang penting sudah tidak berupa alat musik. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, itu sudah jadi barang yang haram, harus dihancurkan. Coba perhatikan. Ada beberapa faedah yang tersirat di sini. Berarti zaman jahiliyah, zaman awal-awal Islam, pengaruh dari jahiliyah, musik itu sangat besar. Sampai alatnya itu bisa dipakai daun pintu, bisa dipakai meja, bisa dipakai kusen. Itu dibahas. Berarti musik zaman dulu luar biasa, hanya saja alatnya itu masih manual sehingga besar-besar. Kan gitu ya. Sampai sekarang masih ada bekas-bekasnya, maksudnya yang dimuseumkan, yang bahkan alat musik orang sekarang yang besar-besar kan masih ada. Nah, dibahas ulama apakah boleh dipakai meja, dipakai kursi, dipakai kusen, dipakai daun pintu, dipakai daun jendela, apa boleh? Yang paling keras mazhab Syafi'i, tidak boleh. Ini di abad-abad awal, tidak boleh, harus dihancurkan. Itu sudah di syiar setan. Nah, kalau ulama yang lain tidak, bendanya kalau sudah tidak jadi musik, jadi kusen. Kusen kan nggak akan jadi musik lagi ya, terus halus, tidak apa-apa loh, sampai kayak gitu. Nah, terus di zaman sekarang, loh musik kalau buat dakwah ya bagus, nah, bukan boleh, bagus gitu ya. Yang haram itu jadi bagus. Di zaman sekarang kayak gitu ya. Nah, di dalam Al-Quran, loh musik, tapi musiknya musik dakwah, berarti dari sisi musik sebagai musik, iya. Dari sisi dakwah, berarti musiknya masih tetap utuh,
dicampur dengan dakwah. Nah itu ya. Nah jadi seandainya contohnya orang-orang yang kadang mencontohkan itu kalau susu campur comberan gitu loh. Jadi lo di dalam Al-Quran juga kayak gitu lafadznya gitu. Apa itu? Hak campur dengan batil. Semuanya jadi batil. Nah jadi kayak gitu. Nah apalagi umat Islam dewasa ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan dari musuhnya. Maksudnya urusan agama ya. Tauhid itu Masya Allah ancamannya sekarang ini dari luar, bahkan dari dalam umat Islam sendiri gitu. Nah jadi kayak gitu. Dan Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa umat itu akan pecah dan akan berselisih satu dengan yang lain. Dan ada yang satu kelompok bisa jadi sangat kecil, bisa jadi membesar ya. Yang akan terus mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam. Syiar mereka pasti tauhid. Dan semua golongan yang lain kan berselisih ya, pasti nggak senang dengan tauhid. Kebetulan tadi malam juga taklim itu isinya. Jadi tafsir kemudian ayatnya itu pas ayat itu. Jadi setelah Islam itu berpecah jadi banyak golongan, gitu, akan ada golongan yang tetap mengajak kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal. Sebagaimana Rasulullah syiar dasar dan utamanya adalah tauhid, mereka ini syiarnya juga tauhid. Yang paling pokok adalah tauhid. Ibadah, akhlak, muamalah, iya itu sudah pasti dan itu katut, tapi itu nanti akan banyak kesamaan dengan kelompok-kelompok yang lain. Adapun kelompok yang lain dengan tauhid pasti tidak senang. Kenapa begitu? Karena yang menjadikan pecah atau berselisih satu dengan yang lain itu dasar perselisihannya adalah berselisih dalam masalah tauhid. Akhirnya syiar tauhid ini tidak disenangi oleh semua kelompok. Dan itu ternyata gampang melihatnya sekarang. Oh, itu nggak senang dengan ini, itu nggak senang dengan ini. Kalau dengan yang lain itu tenang-tenang, tapi kalau dengan tauhid, Masya Allah gebres-gebres. Kan gitu ya. Nah, alhamdulillah kita faham dalam masalah ini gitu ya. Tentu yang lebih utama adalah menghemat waktu dan kekuatan untuk menghadapi tantangan-tantangan agama ini. Nah ibadah kembali kepada Quran dan Sunnah, nggak usah ditambah-tambah. Kalau nggak mampu itu bukan karena mengurangi, tapi tidak bisa menjalankan semua. Nah tapi yang dijalankan harus yang ada tuntunannya. Jangan dikira itu nggak ada tantangannya sangat keras itu. Nah itu akhlak, Masya Allah, akhlak apalagi, muamalah apalagi, gitu. Muamalah itu ya kayak urusan keuangan, perbankan, urusan sewa menyewa, urusan dagang online segala macam itu muamalah. Gitu. Nah, ndak ngerti muamalah yang syar'i itu semuanya terjerumus, ndak ngerti kalau itu adalah haram. Gitu. Tadi malam itu ada yang tanya begini, Ustadz, ada yang titip minta dibelikan makanan dan ada yang bukan makanan, gitu. Nah, sama yang dititipi itu, gitu. Itu karena tahunya dia itu harga online, dikasih harga online. Nah, yang dititipi ini kulak di distributor. Maksudnya belinya bukan distributor, di agen sehingga dapat harga murah. Katakanlah misalnya harga online 1 juta, yang titip tadi itu harganya harga 1 juta, dan itu semua orang berpemahaman tidak mahal, tapi dia belinya di sana 800.000 dikasihkan dengan harga 1 juta. Boleh apa enggak? Haram.
Lu kenapa? Kan akadnya kan titip. Dari zaman Nabi titip itu ada, dan titip orang yang dititipi tidak boleh ngambil untung. Anda itu bukan jualan kepadanya, Anda itu dititipi. Itu. Nah, loh Ustaz, lah kerjaan saya gitu. Kalau gitu belajar terus untuk singkatnya, kalau ada yang titip jangan bilang iya, tapi dari saya harga sekian. Jadi akhirnya bukan titip lagi, tapi itu beli ke saya. Dari saya harga sekian. Adapun saya dari sana, gitu. Kalau sama dari sana berapa? Nah, itu urusan saya. Gitu aja. Itu bahasa yang paling samar. Mudah-mudahan kedua belah pihak jadi paham. Apa maksudnya? Mudah-mudahan yang titip paham. Kalau nggak paham masih belum boleh. Jadi jual beli itu harus jelas sama jelas. Titip ya, titip belikan ini. Dia itu maunya beli atau maunya titip? Itu harus difahamkan. Gitu. Kalau titip itu berarti yang dititipi itu cuman titip aja, bukan beli. Karena itu awali dengan ungkapan yang sangat halus supaya kamu dapat untung. Apa itu? Dari saya harga sekian. Loh, dari saya kan enak ya. Itu. Meskipun begitu, kalau dalam bab ilmu belum jadi halal kalau pikiran dia belum paham. Karena yang dimaksud dari saya harga sekian itu dari saya jual ke kamu sekian. Berarti kan jual beli. Tapi kalau jiwa dia belum paham bahwa saya beli ke kamu, tapi saya ke kamu ini titip, kalau gitu masih belum halal. Loh, aku nggak beli ke kamu, aku titip ke kamu. Misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau dari saya harga sekian kan, kalau dia paham kan menjadi kamu di hadapan temanmu kan jadi enak tau ya. Jadi enak, oh, kamu ambil untung tapi temanmu iya nggak apa-apa kan, gampangnya kan gitu. Dari saya harga sekian. Nah itu, jadi kamu akadnya sama saya. Saya dari sana berapapun itu urusan saya. Loh, lah enak. Nah, bagaimana supaya kayak gitu belajar? Sekarang jangan dikira Pak di desa. Terus orang desa banyak yang urusannya banyak ke kota. Di desa terus punya aktivitas, punya penghasilan. Titip beli HP yang mereknya ini, speknya kayak gini ya. Oh iya, harganya sekian. Titip ya. Terus dia ngambil untung ke Surabaya. Oh, kalau saya bisa mahal. Kalau saya beli di THR atau beli di Marina atau beli di teman saya yang agen. Nah, terus dikasihkan yang titip. Itu harga jual dari dia ngambil untung. Kenapa kayak gitu? Karena tidak ngerti. Kalau waktu itu digunakan untuk belajar, terus mempraktekkan, maka waktu itu habis. Dan habisnya bukan sia-sia. Habisnya bermanfaat dan dunianya tidak terhalang. Udah gitu, semuanya nanti akan tenang, tentram dan baik di atas kebenaran. Wallahu a'lam. Gitu. Intinya bahwa masih ada satu pertemuan lagi untuk menjelang Ramadan ini. Bagian penutup dari kitab yang pertama. Mungkin itu yang kita baca. Kalau ada pertanyaan singkat nggak apa-apa. Ini pas waktunya sholat syuruk. Setelah terbit 15 menit itu sekarang ini. Nah, Ustaz tadi menerangkan bahwa kafir pada orang kafir kan salah. Bagaimana kalau ada kiai itu kan takut pada kiai atau pada ustaz? Ya intinya itu kalau taklid kan harus niru sama ustaz atau kiai tadi. Contoh yang paling mudah itu kalau itu di tempat kita kan kalau musab kepala kan begini, dan kalau di kiai kan muter-muter di apa? Di ini. Jidat. Ya itu bagaimana hukumnya? Terima kasih.
Taklid itu hukum asalnya dilarang. Hukum asal taklid itu dilarang. Haram. Hukum asal taklid dalam agama itu haram. Agama itu adalah keyakinan, amalan, ucapan dan amalan, itu agama. Ya, jadi wajib diyakini. Kalau itu bab yang diucapkan, bab yang diamalkan, itu agama. Hukum asal itu haram. Tapi di dalam bab-bab tertentu dan orang tertentu dalam bab tertentu itu tidak bisa tahu sendiri. Karena itu orang awam atau orang umum yang nggak bisa belajar, nggak bisa belajar Quran, tafsirnya, pemahamannya kayak hadisnya. Nah, itu diperintah tanya kepada yang ahli. Tanya kepada yang ahli terus ditunjukkan, diterima, itu namanya juga taklid. Kenapa? Kan nggak belajar. Ayatnya gimana? Ya enggak tahu lah. Ayat yang tahu ya Pak Yai atau Ustadz. Hadisnya gimana? Hadisnya ya enggak tahu, yang tahu ya Pak Yai atau Ustadz. Nah, ada orang yang tingkatannya segitu. Ya, jadi enggak tahu ayat, enggak tahu hadis. Dia diwajibkan belajar. Kalau dia enggak belajar, dapat dosa karena enggak belajar. Tapi amalan-amalan yang tidak bisa ditunda itu dengan taklid. Amalan-amalan yang tidak bisa ditunda itu dengan taklid. Ayatnya wudu gimana? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Enggak tahu, baca ayat itu juga enggak tahu artinya. Gitu. Hadis tentang wudu bagaimana? Enggak tahu. Banyak orang yang gitu. Dan waktu zuhur sudah masuk, mau enggak mau harus wudu. Bagaimana? Kamu harus taklid. Nah, orang tertentu di bab tertentu harus pada waktu tertentu harus taklid. Nah, gitu ya. Nah, tapi dia tetap diperintah belajar. Kamu enggak belajar, kamu dosa. Nah, belajarnya seberapa? Nah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya semampumu, kerahkan maksimal supaya pahala besar dan tidak sampai dosa. Nah, dan Allah yang tahu mengukurnya, tingkatan belajarmu. Misalnya begini, orang setingkat kamu minimal setiap 24 jam kamu harus belajar 2 jam dengan benar, gitu ya. Kalau kurang maka akan dapat dosa. Tapi orang tingkatan kayak gini, Allah menetap orang kayak kamu wajib belajarnya harus 5 jam. Orang kayak kamu bisa jadi wajib belajarnya cuma setengah jam. Allah yang mengatur. Kalau ternyata orang kayak gini itu di hadapan Allah wajib belajarnya setiap hari 1 jam, dia tidak belajar, dia dosa karena nggak belajar. Nah, contohnya gimana? Contohnya orang sholat belum bisa. Meskipun orang sholat belum bisa, ini bisa jadi di hadapan Allah wajib belajarnya 1 jam, yang ini bisa 5 jam, yang ini. Karena Allah yang tahu ukuran wajib belajar itu wajib. Ukuran wajib belajar itu seberapa? Kan gitu. Thalabul ilmi fardhu, menuntut ilmu itu wajib. Nah, kalau amalan itu fardu ain dan kamu belum tahu ilmunya, maka belajarnya fardu ain. Kadar 24 jam belajar wajib itu berapa? Itu Allah yang tahu. Orang itu kalau tidak belajar pasti dosa. Kenapa? Karena kalau nggak belajar berarti dia tidak bisa beragama dengan yang harusnya jiwa. Loh, di lingkunganmu ini ada benda-benda ini haram, ini halal. Kamu tidak mengharamkan yang haram. Kenapa? Karena tidak ngerti. Ya, karena tidak ngerti, kamu nggak mengharamkan yang haram, kamu tidak dosa. Tapi karena kamu nggak belajar, kamu dosa nggak belajar. Thalabul ilmi fardhu. Itu Sahih Muslim. Nah, ketika belajar sudah jalan atau belajar itu hukum sendiri, sekarang taklid. Orang tertentu pada bab tertentu di waktu tertentu harus taklid, wajib taklid.
Kamu ngerti sholat itu wajib? Iya. Kamu ngerti sholat itu harus wudhu dulu? Iya. Kamu bisa wudhu? Nggak bisa. Ayat tentang wudhu? Nggak ngerti. Hadis tentang wudhu? Nggak ngerti. Ini sudah masuk zuhur? Sudah. Lah kamu nggak wudhu? Nggak iso. Nah nggak tahu ayat, nggak tahu hadis. Kamu wajib taklid. Taklid wudhu. Wudhu itu gini loh. Kata siapa wudhu itu gini? Ikut ustadz, ikut kiai. Nah, ikut itu taklid. Yang nggak taklid itu beramal berdasarkan ilmu, itu nggak taklid. Nah, jadi itu. Nah, nggak boleh fanatik. Fanatik itu dari titik awal sampai titik akhir haram, dosa. Nah, terus ajaran wudhu di awal, waktu ngusap setelah wajah, tangan, terus ngusap gini, ya. Habis itu, Pak, ayo ngaji bab wudhu. Aku udah bisa wudhu dari mana? Ikut ulama atau ikut guru atau gitu ya. Pak, ternyata wudhu kita itu ada yang salah loh. Mengusap kepala, bukan memercikkan kepala, tapi mengusap kepala. Terus mengusap kepalanya Rasulullah itu bada'a bi muqaddami ra'sihi fa'adbara hatta qafahu. Gitu. Memulai bagian depan lalu dijalankan ke tengkuk. Ya, lo kayak gini. Nah, ndak mau belajar ditunjukkan ndak mau. Ya. Ndak mau belajar dosa karena nggak belajar. Ditunjukkan ndak mau, kenapa? Karena gurunya kayak gini, kan itu ya. Dan gurunya tadi kan taklid tadi, dia taklid tadi itu ya. Itu karena fanatik. Fanatik itu dosa besar. Fanatik itu dosa besar. Fanatik itu apa sih? Fanatik itu saya berpemahaman begini, ikut itu. Terus, Pak, ini loh ayat, ndak mau. Pak, ini loh hadis, ndak mau. Belajar, ndak mau. Kenapa? Karena fanatik. Nah, fanatik itu dosa besar. Ditunjukkan ayat, tidak mau ayat. Kenapa? Karena saya dari guru kayak gini, namanya fanatik pada guru. Loh, ditunjukkan ayat, tidak mau di dalam bab itu, tidak mau. Kenapa? Karena ikut guru. Karena taklid, fanatik, ayat ditolak. Pak, ayo belajar, ilmu kita sedikit dulu. Wah, saya jam 7 berangkat kerja sampai jam 5 sore. Saya kepingin belajar, tapi saya kan berangkat kerja. Itu bukan fanatik, itu lebih mementingkan kerja daripada belajar, tapi bukan fanatik. Ya, ada babnya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, alhamdulillah saya belajarnya habis maghrib karena saya jam 7 sampai jam 4 kerja. Enggak mau belajar jam 7 sampai jam 4 sore, tapi siap belajar habis maghrib. Itu ya bukan fanatik, ya bukan enggak mau belajar, tapi mengatur waktu. Nah, jadi karena itu yang enggak mau belajar siang hari bukan berarti enggak belajar malam atau enggak belajar pagi, tapi ya itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.